yang berbeda. Jadi kita hari ini akan membahas KD 3.12 dan 4.12, yaitu menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat atau menemukan esensi dari debat. Lalu yang 4.12 itu ada mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat itu sendiri. Oke, di sini saya akan mengulas materi yang kemarin dulu ya. Apa sih debat itu? Masih ada yang ingat nggak kemarin? Kita udah bahas tentang pengertian debat, pengertian mosi debat, pengertian argumen. Ada yang masih ingat nggak? Pengertian debat itu apa? Oke, benar. Pengertian dari debat sendiri itu adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan ataupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Lalu yang selanjutnya, di pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas 3, yaitu mosi atau isu debat, sudut pandang, dan argumen. Kalau kemarin kita kan udah membahas banyak sekali nih, sampai ke tokoh-tokoh siapa aja sih yang ikut dalam debat gitu. Kalau di pembelajaran kali ini kita cuma membahas 3. Masih ada yang ingat nggak? Apa itu pengertian dari mosi debat, sudut pandang, dan juga argumen? Oke, benar. Mosi itu adalah topik permasalahan yang akan diperdebatkan. Lalu sudut pandang itu apa? Betul, pernyataan sikap yang mendukung atau menolak dari mosi debat. Lalu argumen apa? Ya, betul. Argumen adalah argumentasi yang digunakan untuk mendukung sikap dari kamu mendukung atau menolak. Nah, kalau misal kamu mendukung, argumenmu kayak gimana? Kalau misal kamu menolak, argumenmu kayak gimana? Betul. Lalu pihak-pihak pelaksana debat. Pihak-pihak pelaksana debat itu ada siapa aja sih? Ada 5 kemarin. Ayo siapa aja? Oke, yang pertama itu adalah pihak yang mengajukan mosi atau topik permasalahan yang didebatkan. Lalu yang kedua ada siapa? Yang kedua dan yang ketiga ini saling berkaitan. Ya, betul. Ada tim afirmasi dan juga tim oposisi. Betul. Tim afirmasi adalah tim yang setuju. Lalu tim oposisi. Tim oposisi itu adalah tim yang kontra. Oke, betul. Lalu ada pemimpin atau wasit debat. Itu siapa sih? Orang yang menjaga tata tertib di dalam debat. Lalu ada penonton atau juri. Jadi di dalam debat itu nggak hanya juri aja nih yang nilai, tapi penonton juga menilai. Seperti itu. Oke, kalau kemarin kita mempelajari tentang debat, kali ini kita juga mempelajari tentang teks debat. Apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menyusun teks debat? Hal yang pertama, apa aja? Kemarin udah saya suruh buat membaca ya di buku paket. Oke, yang pertama yang dilakukan adalah menentukan tema dan judul teks. Betul. Lalu yang kedua, mencari sumber informasi yang akan dijadikan bahan pembicaraan di dalam debat. Lalu yang ketiga apa nih? Setelah kita mencari informasi, kita ngapain? Tuh, menganalisis bahan dengan mengolah data atau informasi menjadi pernyataan. Yang pertama apa? Menyusun kalimat berupa, betul, kalimat topik pada setiap struktur teks. Lalu apa lagi? Ya, mengembangkan kalimat topik dengan kalimat pengembang. Lalu apa lagi? Menyusun paragraf
ya, enggak. Bikin teks debat dulu deh. Bikin teks debat dulu. Oke, Bu Guru punya gambar nih. Ini apa? Ya, betul. Bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Jadi di sini Bu Guru minta kalian berkelompok menjadi berapa ya? Ini sekelas ada berapa? 32 berarti jadi 8 kelompok aja deh. 8 kelompok. Terus nanti 4 tim pro dan juga 4 tim kontra. Kalian membuat teks debat tentang bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Bu Guru kasih waktu 20 menit ya. Cukup nggak? Cukup lah, 20 menit aja ya. 20 menit untuk membuat teks debat. Oke, silakan. Kelompoknya terserah kalian aja ya, kalian milih. Oke, 20 menit dari sekarang ya. Oke, ini udah 20 menit nih. Sebelum kita menyimpulkan apa aja sih yang kalian bikin di dalam teks debat itu, Bu Guru pengen lihat deh kalian debat itu kayak gimana. Kan pasti udah pernah lihat nih orang-orang debat apa, lihat ini aja deh. Sebelum kalian debat, Bu Guru punya contoh dari video debat. Bisa kalian tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Kurniawan. Di sini saya sebagai moderator. Pada hari ini saya akan memperkenalkan kedua tim yang akan berdebat, yaitu di afirmasi ada Eja, Aisyah, dan Reni. Sedangkan di oposisi ada Cindy, Abela, dan Mila. Pada hari ini saya akan memberikan tentang era kenakalan remaja. Di zaman globalisasi ini, dampak globalisasi sangat mendunia, seperti kebudayaan di Indonesia yang berdampak pada pergaulan bebas. Pergaulan bebas sangat berbahaya di kalangan remaja karena kan membahayakan seksnya, bisa membahayakan kalau ada obat-obatan terlarang, dan juga mendapatkan efek yang berbahaya bagi semua kalangan. Namun di perdebatan kali ini pergaulan bebas itu salah siapa? Pergaulan bebas itu sebenarnya salah anak. Anak di usia remaja itu belum bisa mengambil keputusan yang tepat. Anak hanya sekedar ikut-ikut karena mereka tidak mau dikatakan ketinggalan zaman. Bukan sepenuhnya kesalahan anak. Kebanyakan dari mereka adalah anak yang kekurangan kasih sayang dari orang tua karena orang tua sibuk bekerja. Mereka tumbuh dari asuhan pembantu dan dari sejak kecil mereka tidak diperhatikan oleh orang tua. Lalu dari itu mereka mencari teman-teman yang baru dan akan melakukan kegiatan menyimpang karena mereka menganggap mereka akan lebih nyaman dalam melakukan hal menyimpang tersebut dengan teman-temannya. Remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Karena itu kita sering melihat berita tentang banyaknya remaja yang digerebek oleh polisi karena pergaulan karena seks bebas, tawuran, belakang berat, dan pesta miras. Seharusnya remaja yang sudah berusia 17 tahun itu dapat memilih hal yang baik dan hal yang buruk, tetapi kebanyakan dari mereka melakukan hal yang menyimpang. Seharusnya mereka harus memilih hal yang baik maupun buruk, tetapi hal itu juga akibat karena faktor dari lingkungan keluarganya yang sudah berpisah maupun orang tuanya yang tetangga di rumah. Dan oleh sebab itu mereka merasakan ketidaknyamanan berada di rumah mereka sendiri. Karena itu mereka menjadi liar dan ingin memulai hal yang baru dengan teman-teman. Para remaja juga kebanyakan sudah masuk dalam keadaan hedonisme, yakni keadaan di mana mereka menganggap bahwa kesenangan pribadi adalah tujuan hidup. Dan pandangan hidup ini menunjukkan bahwa para remaja membentuk dalam bentuk gaya hidup mereka. Remaja rela melakukan apa saja, bahkan mengorbankan harga diri mereka demi mendapatkan kesenangan duniawi itu. Di sini dipertanyakan
Sudah jarang melihat orang tua yang mengajarkan tentang nilai norma di Indonesia kepada anaknya. Rata-rata anak hanya akan menerima pembelajaran tentang norma-norma di sekolah. Tetapi tentu saja apabila orang tua tidak memperhatikan bagaimana cara menerapkan norma-norma di Indonesia dengan baik. Dari debat kali ini bisa saya simpulkan bahwa pergaulan bebas itu bukan salah anak maupun salah orang tua, namun salah kedua-duanya. Dengan itu, maka anak dan orang tua harus menjadikan peran yang lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya. Karena kalian udah nonton video debat, jadi Bu Guru harap kalian bisa mendebatkan dari tugas-tugas yang tadi Bu Guru kasih yang tentang Indonesia sebagai bahasa internasional itu untuk kalian debatkan. Sesuai kelompok aja. Jadi satu kelompok kan tadi isinya ada berapa orang nih jadinya? 4 atau 3 orang. Nah, yang debat 2 orang aja, 2 orang perwakilan dari kelompoknya. Udah ya. Mejanya disusun deh, disusun sesuai dengan itu kelompok-kelompoknya. Jadi 2 ke 2 aja. Sini tim pro dan sini tim kontra. Oke, udah. Yuk dimulai dari kelompok 1 dan juga kelompok 5 berarti ya, kelompok 1 dan kelompok 5. Terus seterusnya gitu ya, langsung nyambung aja gitu ya. Oke, karena kalian sudah debat, tadi juga udah dibahas kan bagaimana kurang-kurangnya dari masing-masing kelompok nih. Jadi di sini sudah Ibu Guru rangkum semua apa aja sih? Tuh, nih. Ini. Nah, dari tim afirmasi atau tim yang setuju. Apa aja tadi? Yuk disebutkan. Ya. Ini sama ya kayak yang di PPT-nya Guru ya. Lalu yang tim oposisi. Tadi kayak gimana? Sama ini udah ya. Kan tadi kita udah menyimpulkan tentang debat tadi ya. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Kita dapat apa aja? Pengertian debat, betul. Terus apa lagi? Tim yang ada di dalam debat, betul. Terus apa lagi? Analisis dari teks debat. Oke. Jadi pengertian dari debat adalah kegiatan adu argumentasi antara perorangan atau kelompok untuk apa? Memutuskan masalah. Lalu tim yang ada di dalam debat itu ada apa aja tadi? Tim afirmasi dan juga tim oposisi. Tim afirmasi adalah tim yang pro atau setuju. Lalu tim oposisi adalah tim yang tim yang kontra atau tidak setuju. Oke, sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Kelompoknya masih sama aja kayak tadi. Bu Guru minta kalian untuk membuat video debat. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 5, kelompok 2 dengan kelompok 6 gitu ya, dan seterusnya. Seperti tadi, itu kalian membuat sebuah debat. Terserah kalian temanya apa, tapi yang masih berkaitan dengan dunia pendidikan. Terus nanti setelah kalian membuat debat, sebelumnya kalian membuat teks debat dulu. Membuat teks debat, lalu kalau udah membuat teks debat, kalian debatkan. Lalu setelah itu, kalian analisis dari struktur-struktur teks debat tersebut udah sesuai belum sih sama apa yang kalian sampaikan, seperti itu. Oke, pembelajaran kali ini Ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.